Pas lagi mau bayar STNK atau perpanjang STNK, kata petugasnya nggak bisa. Sebab STNK-nya diblokir, kena etle. Kena kamera etle, Pak. Kemudian langsung dong kita cek lewat etle-nya. Beberapa kali kita cek sendiri, datanya nggak ada. Buat kalian yang mengalami hal yang sama seperti ini, tenang. Jangan panik, tenang dulu, kalem aja dulu. Begini caranya. Jadi pas saya mau bayar STNK atau perpanjang STNK dengan cara drive-thru seperti biasa, persyaratan pembayaran atau perpanjang STNK dengan cara drive-thru itu persyaratannya yang pertama adalah kita siapkan dulu KTP kita, KTP asli, kemudian STNK dan juga BPKB. Kalau kita mewakili seseorang, cukup kita bawa KTP yang akan kita bayarkan STNK-nya tersebut. Tapi syaratnya alamat KTP-nya harus sama dengan kita yang mewakili. Kemudian pas sampai loket pemeriksaan dokumen, situ dicek tuh, kata petugasnya STNK kita kena blokir. Jadi nggak bisa perpanjang atau bayar pajak STNK pada saat itu. Kena kamera etle, Pak. Padahal sebelumnya nggak ada pemberitahuan sama sekali kepada kita melalui apapun, baik itu email, WhatsApp, atau datang surat ke rumah, nggak ada. Ya udah, akhirnya langsung aja dong kita cek sendiri melalui webnya, yaitu web etle. Setelah kita cek beberapa kali, tetap datanya nggak ada juga di situ. Keesokan harinya kita balik lagi untuk perpanjang STNK atau bayar pajak STNK tahunan. Di saat sampai ke petugasnya lagi, tetap petugas mengatakan bahwasannya STNK kita diblokir. Jadi nggak bisa diperpanjang atau bayar pada saat itu juga. Padahal kita udah bilang nih sama petugasnya, kita udah cek sendiri, tapi nggak ada datanya di sana. Kamera etle, Pak. Tapi kemarin saya cek di itu nggak ada datanya, Bu. Akhirnya petugas menyarankan kepada kita untuk ke petugas Samsat di loket etle. Iya, coba Bapak masuk ke dalam. Di dalam. Loket etle. Bisa lihat fotonya di sini. Oke, lantai berapa, Bu? Satu ya? Satu paling ujung. Karena tujuan kita kepengen tahu kita kena etle di mana dan bagaimana seperti apa, ya udah kita utarakan saja tujuan kita. Selanjutnya petugas pun akan mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan dan seperti apa. Ya udah kita tinggal ikutin aja. Di sana saya cuman disuruh menunjukkan STNK asli kepada petugas dan juga meminjamkan handphone kita kepada petugas. Setelah petugas menemukan datanya di komputer milik petugas, petugas akan memfotokan data yang ada di layarnya dengan menggunakan handphone kita dan dikembalikan lagi ke kita. Di sanalah baru terlihat datanya dan lengkap dengan foto yang pada saat itu diduga itu adalah kita atau pemilik kendaraan STNK tersebut yang terkena pelanggaran etle. Selanjutnya kita juga akan diberikan kode referensi oleh petugas untuk bisa mengakses dan melihat secara langsung data yang bisa kita dapatkan melalui web etle yang sebelumnya kita lakukan sendiri, datanya nggak ada dan tidak ditemukan. Dengan kode referensi tersebut kita bisa langsung mengakses ke web etle-nya. Setelah kita berhasil masuk dan kalau memang itu bukan kita, kita bisa sanggah. Tapi pada video kali ini kita tidak membahas bagaimana cara menyanggahnya. Karena sudah terlihat di dalam foto tersebut itu adalah kita yang tengah mengendarai sepeda motor dengan plat nomor STNK sesuai dengan kepemilikan yang kita kendarai. Mau bagaimana lagi? Pasrah saja kita dengan peraturan yang memang sudah berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun dalam hati, janganlah ya, nggak usah diungkapin, udah kalian pun mungkin akan mengungkapkan hal yang sama. Oke, lanjut. Setelah kita dapatkan kode referensinya, kita bisa mengakses data yang ada di etle terkait pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya kita tinggal mengikuti saja dan mengisi
data-data yang dibutuhkan di dalam web tersebut. Begini caranya. Di sini ada data yang sudah terisi langsung dari servernya, ada pula data yang belum terisi. Nah, yang data belum terisi ini kita isi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Data yang kita isi ini menyesuaikan dengan data STNK yang kena atlet tersebut, baik itu dari nama dan alamatnya. Untuk nomor handphone, kalian bisa isi dengan nomor yang masih aktif dan tentunya nomor kalian. Nomor handphone ini yang paling penting banget, soalnya nanti akan ada SMS yang dikirim ke kita. Kelanjutan dari hal ini, pastikan nomornya itu benar dan gak ada salah ketik angka. Begitupun dengan alamat email kalian. Kalian bisa tulis alamat email kalian sesuai dengan yang kalian miliki dan masih aktif emailnya. Dan selanjutnya data-data pelengkap lainnya kalian bisa isi dan ketik di sini. Semua hal yang dibutuhkan dan diminta kalian tinggal tulis aja datanya. Sampai semua prosesnya selesai, data tinggal diisi dan diklik sesuai dengan pilihan kalian, menyesuaikan dengan data pemilik STNK tersebut. Setelah sampai pada bagian di mana kalian diminta untuk mengirimkan foto SIM, surat izin mengemudi, kalian tinggal foto dan upload saja. SIM yang bisa kalian gunakan ialah SIM yang masih aktif, baik itu SIM pemilik STNK atau SIM orang lain yang memang pada saat itu tengah mengendarai motor kalian. Nggak taunya kena etle. Tapi di atasnya ini ada keterangan Satgas Penerbit. Kalian tinggal isi saja di mana kalian kena etle. Karena kebetulan saya kenanya di Jakarta, maka Satgas Penerbitnya Polda Metro Jaya. Selanjutnya kita tinggal klik konfirmasi, maka data sudah dikirim semuanya. Kalau seperti ini tampilannya berarti udah berhasil. Setelah kita mengisi data-data yang dibutuhkan di dalam web tersebut, kita akan mendapatkan SMS seperti ini. SMS-nya itu kita dapatkan dalam jangka waktu kita nggak tahu, bisa besok, bisa hari itu, atau bisa minggu depan. Jika dalam waktu 3 hari kalian nggak dapat juga, atau pada hari itu kalian masih di Samsat, kalian langsung balik lagi aja ke loket etle. Bilang sama petugasnya kalau kita sudah mengisi data etle, tinggal nunggu konfirmasi atau tinggal dapat SMS. Nanti petugas di loket etle akan membantu melalui servernya supaya kalian lebih cepat mendapatkan SMS-nya. Nah, setelah kita dapat SMS-nya seperti ini, tinggal klik aja nih link yang ada di SMS tersebut. Selanjutnya kita akan ditunjukkan data seperti ini. Tapi tenang, nggak usah panik, slow aja ngelihat angka yang ini. Dan kalian juga nggak harus langsung TF pada saat itu dengan angka nominal tersebut. Mending kalian langsung datang aja ke pengadilan pada tanggal yang dijadwalkan di sini. Terus kalian bisa langsung bayar di sana. Karena kebetulan kejadiannya saya mengalaminya di Jakarta Barat, jadi saya datang langsung ke pengadilan Jakarta Barat. Buat kalian juga yang mengalami hal seperti ini dan mau bayar, kalian bisa taruh kendaraan kalian di parkiran, kemudian nggak jauh dari parkiran karena ada bangunan seperti koperasi atau seperti minimart. Kalian masuk di dalam, di sana ada petugas, kalian tinggal tunjukkan saja SMS-nya. Atau kalian bisa print SMS yang sudah kalian dapat itu, tunjukkan saja ke petugas. Nanti di sana petugas akan langsung melihat data kalian dan akan menyebutkan angka berapa yang akan dibayarkan. Dan ternyata bayarnya nggak nyampe segitu. Setelah bayar nanti kalian mendapatkan bukti pembayaran dari petugas. Nah, bukti pembayaran itu disimpan buat kalian gunakan nanti untuk melakukan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak STNK kalian. Tapi kalian nggak bisa langsung bayar begitu aja. Setelah kalian mendapatkan tanda terima pembayaran dari petugas, kalian balik lagi ke loket etle yang ada di gedung Samsat tersebut. Kalian nanti tinggal tunjukkan saja bukti pembayaran kalian kepada petugas yang ada di loket etle. Bilang aja mau minta surat permohonan buka blokir. Nanti di sana petugas akan mencetak surat tersebut dan memberikannya kepada kalian. Nggak bayar kok, udah tenang aja. Pokoknya kalian udah bayar etle, udah beres. Udah nggak bayar lagi, tinggal nanti mikirin bagaimana bayar STNK pajaknya. Selanjutnya setelah kalian mendapatkan surat tersebut, kalian bawa surat itu ke loket Loksus.
Loket Loksus di Samsat Jakarta Barat itu ada di lantai. Semuanya ini, semua loket tersebut ada di lantai 1. Loketnya itu ada di loket pertama. Baru masuk kalian di situ sudah akan menemukan loket Loksus dan etle-nya pun paling pojok. Seperti biasa kita antri dulu. Setelah antri kita sampai ke petugas. Nanti di petugas kita serahkan saja surat yang telah kita dapatkan ini kepada petugas Loksus. Kita tunggu sampai petugas Loksus mengatakan udah selesai, blokirnya udah dibuka. Artinya kalian udah bisa tuh bayar STNK, perpanjang STNK seperti biasa. Jadi kalian bisa langsung bayar pajak STNK-nya ke loket perpanjangan pembayaran STNK seperti biasanya. Begitu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang membutuhkannya. Atau kalian yang punya pengalaman bisa saling berbagi terkait hal ini di kolom komentar. Terima kasih.